Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamit tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki fi kitabi dalilil falihin lituruki riyadhis sholihin syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan pengajian kita di kitab Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Sholihin. Sekarang bab takwa, ya, bab tentang takwa. 2 minggu yang lalu kita sudah mengkhatamkan bab muraqabah, ya. Sekarang masuk ke bab takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab takwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa qala aidan fi surah At-Taghabun, bismillahirrahmanirrahim, fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah, mastata'tum, sesuai kesanggupanmu, ya. Jadi kalau baru bisa takwanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, syukur-syukur sudah haji, ya udah itu saja, ya, mastata'tum.
Kalau belum bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka laksanakan yang wajib terlebih dahulu. Fattaqullaha mastata'tum. Wa qala aidan fi surati Al-Ahzab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah dan ngomonglah, qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Jangan suka bohong. Nah, ini qaulan sadida, pakai sin ya, bukan pakai shin. Ini artinya perkataan yang benar, yang jujur, ya. Wa qala aidan fi surati At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, ya, yaj'al lahu, siapa ini fa'ilnya, fi'il mudhari'nya, dia menjadikan, ini berarti Allah, dia menjadikan lahu baginya makhraja, jalan keluar. Jadi insya Allah orang yang bertakwa itu ada solusi, ya, solusi, ada jalan keluar, tidak akan rumit. Yang penting dia bertakwa. Ini janji Allah, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu, dan dia akan memberikan rezeki, ya, kepada dia, kepada orang yang bertakwa, min haitsu la yahtasib, dari arah mana saja, ya, dari tempat mana saja yang tidak disangka-sangka. Insya Allah orang yang bertakwa, ini janji Allah di dalam surat At-Talaq, ya, bahwa orang yang bertakwa akan diberikan solusi, jalan keluar, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita harus yakin, ya, harus yakin. Berarti kalau kita masih rumit, sulit, tidak tahu jalan keluar, jangan-jangan kita belum bertakwa, ya. Kalau kita masih susah mendapatkan rezeki, jangan-jangan kita belum bertakwa. Ini janji Allah di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, ya. Wa qala aidan, dan di dalam ayat yang lain fi surati Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. In tattaqullah, jika kamu sekalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, ya, maka Allah akan menjadikan lakum bagimu furqana. Furqana ini bimakna al-huda, petunjuk, ya. Wa yukaffir ankum, dan akan, kafir bimakna yadhab, bimakna menghapus, ya, angkum, dari kamu sekalian, sayyi'atikum, keburukan, kejelekan, ya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni bagi kamu sekalian, wallahu dzul fadlil azim, dan sesungguhnya Allah dzul fadli, yang memiliki keutamaan, al-azim, dan maha besar, ya. Artinya dzul fadlil azim itu yang memiliki karunia yang besar. Nah, ini ayat-ayat ini harus kita yakini, harus kita masukkan ke dalam hati sanubari kita yang terdalam, ya.
kita harus bertakwa. Ya. Oke, nah, itu ayat-ayatnya. Jadi sistematika kitab ini selalu diawali dengan ayat. Ya, ayat Quran. Sebenarnya banyak juga ayat Quran yang lain, cuman di sini musannif ya, pengarang kitab ini mencantumkan ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Walaupun sebenarnya takwa itu banyak. Nah, itu. Kita masuk ke hadis yang pertama. Ya, fal awwalu, hadis yang pertama, tetapi di dalam kitab ini hadis ke-69. Tapi dalam bab ini hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abu Hurairah, qala, dia berkata, kila ya Rasulullah. Kila, ada qala, ada kila. Ya, bedanya apa? Maklum dan majhul. Kalau maklumnya qala, qala yaqulu kul. Nah, itu fi'il amarnya. Tapi di maklum dimajhulkan. Majhul itu pasif ya. Dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Ya, Pak Haji Weli masih ingat struktur bahasa Indonesia? Ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Ya, dalam bahasa Arab ada maklum, ada majhul. Kalau majhul tidak membutuhkan fa'il, tapi naibul fa'il. Ya, naib, pengganti dari fa'il itu disebut dengan naibul fa'il. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, hey Rasulullah, ya, man akramun nas. Man, siapa? Akramu, yang paling mulia. An-nasi, manusia. Ya, jadi siapa? Dikatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, man akramun nas, siapa yang paling mulia? Faqala, maka Rasulullah bersabda, atqahum, orang yang paling bertakwa. Ya, atqahum, orang yang paling bertakwa. Faqalu, para sahabat itu bertanya kembali, laisa an hada nas'aluka. Laisa, bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda lagi, fa Yusufu nabiyullah. Yusuf, Nabi Yusuf adalah nabinya Allah. Ibnu nabiyillah, putra dari nabi Allah yang lain. Ibni nabiyillah, putra dari nabi Allah yang lain. Ibni Khalilillah, putra dari Khalil. Khalil itu siapa? Khalilullah. Kekasih Allah siapa? Nabi siapa yang mendapatkan julukan Khalilullah? Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi siapa? Yusuf itu mbah moyangnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau diurut, Nabi Yusuf itu ujungnya ke Nabi Ibrahim. Ya, dari jalur siapa? Ishak. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu kan punya dua keturunan yang melahirkan nabi-nabi besar. Dari Ismail keturunannya tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi dari Nabi Ishak itu menurunkan nabi-nabi yang disebut nabi-nabi Bani Israel. Banyak sekali. Ishak, Yusuf, Yakub, Shu'aib, Harun, Musa, terus termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, itu keturunan dari Ishak. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan abul hukama, abul anbiya wal mursalin. Ya, ujung-ujungnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi keturunan dari Nabi Ibrahim itu banyak melahirkan para nabi. Qalu, mereka berkata, siapa para sahabat yang bertanya kepada Nabi itu? Laisa an hada nas'aluka. Bukan itu yang kami maksud pertanyaan kepadamu ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda lagi, Pa'an ma'adi'il arad
tas'aluni, itu ya. Maka ya dari ma'adinil Arab, keturunan Arab, tas'aluni, yang kamu tanyakan itu bukan, gitu ya. Jadi Nabi masih tetap menjawab, gitu ya, bersabda dari pertanyaan para sahabat. Apa kata Nabi? Khiyaruhum fil jahiliyah, yaitu yang paling akram itu adalah manusia pilihan dari orang-orang jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, dan pilihan dari orang-orang yang beragama Islam. Idza faquhu, ya, apabila dia mengerti tentang Islam. Berarti yang paling mulia itu adalah orang Islam dan orang yang mengerti Islam. Siapa? Para ulama. Ya. Ya, kalau Nabi mah otomatis. Kalau Nabi itu memang rajulun khiyarun, ya, manusia pilihan, laki-laki pilihan. Tapi di samping Nabi siapa? Itu tadi. Apa? Khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang-orang yang terpilih di antara orang-orang Islam dan yang paham ajaran Islam. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Maksudnya apa? Orang yang mengetahui tentang syariat Islam. Orang yang ngerti hukum lah. Ya. Dalam ayat yang lain, tafaqquh fid din, orang yang tafaqquh dalam masalah agama. Nah, itu ya, bapak-bapak termasuk yang rajin ngaji di sini itu dalam rangka tafaqquh fid din, ya. Tafaqquh fid din dalam rangka orang yang ingin mengerti ajaran Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, walaupun belum maksimal gitu ya pemahaman kita di dalam ajaran Islam, tetapi kalau kita berusaha untuk memahami ajaran Islam dengan usaha yang kita lakukan, insya Allah kita termasuk dari pertanyaan sahabat, man akram, ya, siapa yang paling mulia annas di antara manusia yang lain. Mudah-mudahan gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, asani, sekarang hadis yang kedua dalam urutan hadis. Di sini nomor 70 ya, hadis ke-70, tapi dalam bab ini hadis yang kedua. An Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Sa'id Al-Khudri. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda. Apa sabdanya? Innad dunya khulwatun, sesungguhnya dunia itu manis. Ya, khulwah. Siapa yang mendapatkan dunia itu sesungguhnya khulwah. Tapi hati-hati. Ya. Innad dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Apa di sini keterangan al-khudar, ya? Al-khudar naun minal bukul laisa min ahroriha wa jayyidiha. Jadi warna minal bukul, warna dari sayuran. Nah, warna dari sayuran. Saking manisnya dunia itu laksana hijaunya daunan sayur mayur. Nah, biasanya orang tergoda dengan dunia. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum, menjadikan kamu sebagai khalifah fiha ay fid dunya, di dunia ini. Ya.
Jadi kita semua adalah khalifatu fil ardi. Ya, kita ini adalah pemimpin di dunia ini. Ya, saya pemimpin di keluarga, Pak Jajat pemimpin di keluarganya. Ya, semuanya manusia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa innallaha mustalifukum fiha fayandura, maka Allah akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian semua beramal. Ya, fattaqud dunya, fattaqu, dan hati-hatilah ad-dunya dengan dunia, wattaqun nisaa, dan hati-hatilah dengan perempuan. Ya, fa inna awwala fitnata bani Israil, fa inna, maka sesungguhnya awal fitnah bani Israil, fitnahnya bani Israil, kanat fin nisa, ya, yaitu dengan perempuan. Nah, rawahu Muslim. Ingat ya. Nah, di sini ada tafsirannya. Kenapa Bani Israel itu terpedaya dengan fitnah perempuan? Nah, di sini fa inna awwala fitnata Bani Israel kanat an nisa ay bisababihinna fa huwa ka hadis adabtu imra'ah fi hirrah qala Sarah an-nur al-anwarun saniyah yahtamilu ayyakuna isyarah ila kisah Harut wa Marut. Ada kisah Harut wa Marut, ya, di Bani Israel, li'annahuma fatana bisababi imra'atan. Ya, sesungguhnya Harut dan Marut itu fatana, terjebak pada fitnah bisababi imra'ah, karena perempuan, min Bani Israel, dari Bani Israel. Nah itu, coba searching aja di Google bagaimana kisahnya Harut dan Marut di Bani Israel, itu karena perempuan. Wa yahtamilu ayyakuna isyaratun ila kisah Bal'am bin Ba'urah. Nah, demikian juga isyarah dalam kisah Bal'am bin Ba'urah. Saya pernah ceritakan di pengajian atau di khutbah atau di kultum tentang peristiwa Bal'am bin Ba'urah. Siapa itu? Dia adalah seorang waliullah, wali Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, namanya ada wali namanya Bal'am bin Ba'urah, li'annahu innama halaka bimutawa'ah zaujatihi. Ya, Bal'am bin Ba'urah itu halaka, hancur kewaliannya karena memang terpedaya oleh istrinya. Jadi ceritanya gini, cerita singkatnya. Coba searching juga di internet, ya, di Google. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang wali namanya Bal'am bin Ba'urah. Ya. Terus di sebuah kerajaan. Terus Nabi Musa itu mau berdakwah ke tempat kerajaannya Bal'am bin Ba'urah, yang di situ ada raja yang dolim. Raja yang dolim dengan bala tentaranya, dengan hulu balangnya itu sudah mendeteksi bahwa akan kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka dicarilah siapa ini orang yang paling dekat sama Tuhan, sama Allah. Ya, kenapa? Karena sebelum Nabi Musa ada Nabi sebelumnya, ya. Itu ada saja orang yang dekat sama Allah. Yaitu salah satunya Bal'am bin Ba'urah. Setelah diteliti, oh ternyata ada seorang wali namanya Bal'am bin Ba'urah. Dan menurut cerita tersebut, Bal'am bin Ba'urah itu kalau berdoa, jangankan suaranya keluar,
tangannya saja baru diangkat, itu doanya sudah dikabul oleh Allah. Wah, luar biasa ya. Kalau kita berdoa berkali-kali, ya, bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi terkadang kita masih terus berdoa dan terus berdoa. Tapi kalau Bal'am bin Ba'urah baru ngangkat saja, itu doanya sudah dikabul oleh Allah, karena saking dekatnya sama Allah. Nah, tatkala sudah diketahui bahwa rombongan Nabi Musa mau berdakwah ke negerinya, itu tentaranya raja yang dolim, nah, rajanya tidak disebutkan dalam cerita Bal'am bin Ba'urah, itu menghadap ke Bal'am bin Ba'urah. Kata bala tentara itu, tolong dong Bal'am bin Ba'urah, doakan supaya Nabi Musa, itu ada orang namanya Musa, nggak jadi ke sini. Kenapa? Kalau jadi ke sini, ya karena dia saking busuknya, nanti negara kita bisa kacau. Tolong doakan saya. Bal'am awalnya tidak tergoda, saya nggak mau. Setelah saya bermunajat kepada Allah bahwa Nabi Musa adalah Nabi Allah, justru kita akan kedatangan tamu Allah. Nah, udah, para tentara atau utusan raja balik lagi ke kerajaannya. Gimana ini, gimana? Bal'am nggak mau. Kata raja, coba bawakan harta yang banyak, bawakan berpuluh-puluh emas, pikulan-pikulan emas, datang. Sekarang datangnya jangan ke Bal'am, datang ke istrinya. Akhirnya bala tentara yang sudah diutus oleh raja itu bawa segala macam harta, perhiasan dan lain sebagainya, datang ke istrinya Bal'am, merayu. Apa rayuannya? Tolong sampaikan ke suamimu, hanya doakan saja, nanti kamu akan mendapatkan harta yang berlimpah yang saya bawa ini. Itu datang ke istrinya. Akhirnya istri merayu sama waliullah Bal'am bin Ba'urah. Dengan bujuk rayu istri, akhirnya Bal'am berdoa. Baru saja mengangkat tangannya, Nabi Musa beserta para umatnya itu tersesat, kukurilingan ke para rubuh, ya. Akhirnya begitu Bal'am berdoa, maka Allah langsung mencabut kewaliannya dan keimanannya, ya. Seperti halnya melesatnya busur dari panahnya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara harta dan wanita. Nah, di sini kan kisah wa yahtamilu ayyakuna isaratun ila kisah Bal'am bin Ba'urah li'annahu innama halaka bimutawwa'ah zaujatihi. Ya. Jadi sebagai isyarat Bal'am bin Ba'urah itu halaka, hancur keimanannya, kewaliannya, bahkan dia jadi ya tidak beriman lagi kepada Allah. Akhirnya ngagugulung harta. Kenapa? Bimutawwa'ati zaujati, ya, karena memang terpedaya oleh perempuan. Wa bisababin hinna halaka kasirun minal fudola. Dengan sebab perempuan tersebut halaka, maka hancur kasirun, banyak minal fudola, dari keutamaan si Bal'am bin Ba'urah. Hadisnya rawahu Muslim. Oke, itu ya. Jadi hati-hati dengan dunia. Inna dunya khulwatun mudaratun wa innallaha mustahlifukum biha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati. Bapak Ibu punya istri,
jangan sampai memperdaya kita dan menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diraksa kita semua. As-salisu, hadis yang ketiga. Di sini hadis ke-71. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Ibnu Mas'ud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, ya, Nabi Muhammad yaqulu, bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah ini ya, ini doa bagus ya, doa yang disabdakan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf. Apa afaf itu? Iffah. Iffah itu apa? Iffah itu di sini ada penjelasannya apa? Wal afaf ay at-tanazzuh. Ya, amma la yubaha wal kaffu anhu. At-tanazzuh, mensucikan, ya, amma la yubaha, dari sesuatu yang tidak mubah. Apa? Yang tidak mubah itu boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Ya, wal kaffu anhu, dan menahan untuk tidak melakukan itu. Ya, Bapak Ibu, ibunya nggak ada ya. Bapak-bapak, kalau sudah bisa menahan dari yang haram, tahan juga dari yang makruh. Gitu. Itu dalam rangka iffah. Iffah. Apa? Ya. Alhamdulillah di sini kayaknya nggak ada yang merokok ya. Jadi kalaupun ada yang merokok itu tidak haram. Tapi dengan iffah, nah, usahakan kita menjaga sesuatu yang bukan mubah, ya. Nah, kalau merokok kan makruh ya. Makruh. Alangkah lebih baiknya dihentikan. Apa? As'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, ya. Nah, al-huda bimana petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan iffah, wal ghina, dan juga kekayaan. Kekayaan bimakna kecukupan, ya. Tidak mesti kaya raya. Nah, yang penting cukup saja. Mau makan cukup ada, mau apa, naik mobil ada, mau naik motor ada, mau belanja ada. Nah, itu namanya al-ghina, ya. Ada, segala rupa ada gitu ya. Nah, itu namanya ghina, ya. Nah, ini ada mahfudhah, laisal ghina an kasratil mal, tidak dikatakan kaya yang berlimpah harta benda, walakinnal ghina ghinan nafsi, yang dikatakan kaya adalah orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya. Kan ada orang kaya tapi merasa kurang dan terus kurang. Ya, tadi subuh saya katakan ada orang kaya yang fakir. Jadi udah kaya tapi merasa kurang, ya mah kurang, ya. Udah mobil udah punya 5 tapi kurang, hiji deui genepkeun we. Gitunya. Nah, itu orang kaya yang fakir, ya. Haji wele gitu ya. Kalau istri mah cukup satu aja lah. Syukuri yang satu. Syukuri. Kan la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita bersyukur la azidannakum, maka Allah akan memberikan tambahannya.
Ya. Oke, jadi al-afaf itu apa? At-tanazzuh amma la yubah wal kaffu anhu. Ya. Jadi tanazzuh itu tanzih, mensucikan diri dari sesuatu yang mubah, dari sesuatu yang bukan mubah, ya. Wal kaffu anhu, dan menjaga daripadanya. Nah, di sini juga wal gina ginan nafsi. Gina itu, kaya itu adalah kaya hatinya, kaya jiwanya. An-nafs itu jiwa sebenarnya, ya. Jadi jembar, tidak mesti harta bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah. Itu ya. Iya. Jadi di juru ayah non beas gitu ya. Di panto ayah beas, ngalayah di tengah imah. Di imah juga ada. Ya, nanti ada translate gitu ya. Ya, oke ya. Sekarang hadis yang keempat, Ar-Rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Torifin Adi bin Hatim At-Ta'i, dari Abi Torif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, sami'tu, aku mendengar. Ya, kalau tadi kila, sekarang sami'tu, aku mendengar. Mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa an yaminin, man, siapa orang, halafa bersumpah, an yaminin, atas sumpah. Jadi dia bersumpah. Summa ro'a, kemudian dia melihat, atqolillah, sesuatu yang lebih mendekati Allah, sesuatu yang lebih takwa kepada Allah, minha, daripadanya, faliyati at-taqwa, maka ambil yang takwa. Rawahu Muslim. Ini apa maksudnya? Nah, di sini ada penjelasannya. Min yaminiha allati iltazamaha fi tarki amrin. Ya. Jadi kalau ada bukan min ya. Man, siapa orang bersumpah kemudian dia tarki amrin, tapi meninggalkan perintah. Misalkan faliyati at-taqwa, maka ambil takwa. Wa hasiluhu, maka kesimpulannya, hasilnya, anna man halafa ala tarki fi'li syai'in au fi'lihi para'a ghairahu khairan minat tamadi alal yamin wa atqalillahi kana halfa liyatrukna as-shalah au liyasrabna al-muskir wajaba alaihi al-hansu. Jadi kalau misalkan seseorang bersumpahnya dalam rangka meninggalkan sholat, dalam rangka liyasrabnas muskir, untuk meminum sesuatu yang muskir, yang memabukkan, apa? Wajaba alaihi al-hans, maka wajib baginya untuk melanggar sumpah tersebut. Nah, di sini ada ketentuan yang memperbolehkan melanggar sumpah. Ya. Nah, jadi boleh sumpah dilanggar kalau sumpah itu keburukan. Kalau saya berhasil ini proyek, maka saya akan ngundang dangdutan, akan mabuk-mabukan, akan pesta besar kalau proyek saya meledak. Itu sumpah kan? Nah, dia sudah bersumpah seperti itu. Nah, maka kata hadis ini, kata keterangan dari Syekh Al-Allan, ya,
wajaba alaihi al-hansa, maka wajib untuk dilanggar sumpah tersebut, ya. Wal ityan bima huwa at-taqwa min fi'lil ma'mur wa tarkil manhi anhu, ya, dalam rangka meninggalkan yang manhi, yang dilarang, ya. Jadi kalau sumpahnya bagus, misalkan kalau proyek saya meledak, maka saya akan mengundang yatim piatu untuk saya santuni. Itu kan bagus. Kalau itu mah sumpahnya dilanggar, maka akan terkena kafarah, ya. Tapi kalau sumpahnya yang buruk, itu harus wajib untuk dilanggar. Jadi boleh melanggar sumpah kalau sumpah itu yang buruk, gitu ya. Ya, hati-hati kalau ngomong, ya, kalau berbicara. Tapi insya Allah kalau yang rajin ngaji mah omongannya akan terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-khamisu, hadis yang kelima dari bab ini. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Jadi mendengar siapa? Umamah, Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili mendengar Rasulullah berkhutbah fi hajjatil wada, di haji wada, haji pamitan. Tidak ada lagi haji setelah haji wada. Bagi siapa? Bagi Rasulullah. Karena setelah itu beberapa saat berikutnya, beberapa waktu berikutnya Rasulullah wafat, ya. Apa? Faqala, maka Rasulullah bersabda dalam haji wada tersebut, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wasallu khamsakun, dan sholatlah kalian yang 5 waktu, wasumu sahrakum, dan puasalah Ramadan, wa addu zakata amwalakum, dan tunaikanlah zakat dari harta-hartamu, wa atiu umara'akum, dan taatlah kepada pemimpin kamu sekalian, tadkhulul jannah rabbakum, maka kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Rawahu Tirmidzi, ya, insyaallah. Nah, ini rahasia masuk surga itu apa? Ittaqullah wasallu khamsakun wasallu khamsakum wasumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbakum. Itu saja, selesai itu bab tentang takwa, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sudah bacakan, bapak-bapak sudah mendengar apa yang saya bacakan di kitab Dalilul Falihin ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau ada yang salah itu kelemahan dari saya sendiri. Jika ada yang benarnya itu semata-mata dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.